Hello, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rika Saputri. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan atau KDK. Untuk materinya kita akan membahas tentang sejarah keperawatan. Oke, langsung saja di sini bisa kita lihat untuk definisi. Kalau menurut Florence Nightingale itu keperawatan adalah suatu proses menempatkan pasien dalam kondisi paling baik untuk beraktivitas. Sedangkan kalau menurut Martha Roger itu keperawatan adalah pengetahuan yang ditujukan untuk mengurangi kecemasan terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan dan rehabilitasi penderita serta penyandang cacat. Jadi di sini bedanya bisa kita lihat ya, kalau untuk di Martha itu ada sampai rehabilitasi ya. Oke, kita lanjut. Untuk sejarahnya itu bisa kita lihat mulai dari global atau secara internasional ya. Jadi awalnya itu kita pada zaman purbakala. Jadi pada zaman purbakala itu adanya percayaan kekuatan mistik. Sudah tahu ya pasti yang namanya mistik itu lebih ke kekuatan alam atau pengaruh gaib seperti itu. Dan juga ada kepercayaan pada dewa-dewa ya. Jadi menganggap bahwa penyakit itu adalah kemarahan dewa seperti itu ya. Jadi mereka akan membuat kuil-kuil sebagai pemujaan bagi orang yang sakit ya. Lalu adanya diakones dan filantrop. Bisa dilihat di sini. Kalau diakones itu wanita tua dan janda yang membantu pendeta dalam merawat orang sakit. Nih, jadi di sini pada zaman purbakala ini adanya diakones ya. Diakones ini kalau sekarang mungkin lebih jatuhnya seperti kita perawat ya. Dan untuk perawat laki-lakinya itu bertugas memberikan perawatan untuk mengubur bagi yang meninggal. Ini awal mula berkembangnya ilmu keperawatan namun secara sederhana ya. Keagamaan ini mulai bergeser ke arah spiritual ya. Jadi dari yang sebelumnya itu mistik, sekarang beralih ke spiritual, di mana mereka beranggapan bahwa setiap orang yang sakit itu disebabkan oleh dosa atau kutukan Tuhan ya. Jadi pada zaman itu ada pusat perawatannya itu, misalnya di tempat-tempat ibadahnya itu akan ada pemimpin agama yang disebut tabib ya untuk mengobati pasien. Jadi perawat itu dianggap sebagai buruh dan bekerja atas perintah pemimpin agama. Jadi bisa kita lihat untuk konsep keperawatannya di sini, perawat itu sekedar membantu dan bekerja sesuai dengan perintah pemimpin agamanya ya. Lalu masuk ke zaman Masehi. Pada zaman Masehi ini itu pada era Lord Constantine, ia mendirikan Senokhoim atau hospice ya, di mana merupakan tempat penampungan orang-orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Jadi pada zaman ini tuh sudah mulai berdiri rumah sakit di Roma ya. Jadi nama rumah sakitnya itu Monastic Hospital. Jadi di sini dia lebih bergeser agak lebih modern ya, karena sudah ada rumah sakit seperti itu ya. Pada pertengahan abad ke-6 Masehi, ini mulai berkembang nih arahnya ke Asia Barat Daya, yaitu Timur Tengah ya. Jadi seiring berkembangnya agama ya, pada zaman itu agama Islam ya sedang berkembang dan adanya pengaruh dari agama Islam tersebut, maka perkembangan keperawatan itu tidak lepas dari keberhasilan Nabi kita ya dalam menyebarkan agama Islam. Lalu pada abad ke-7 Masehi itu di Jazirah Arab itu berkembang sangat pesat untuk ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, kimia, hygiene dan obat-obatan ya. Pada masa ini mulai muncul prinsip-prinsip dasar keperawatan kesehatan seperti misalnya pentingnya kebersihan diri, kebersihan makanan dan lingkungan. Jadi ingat ya, berarti pada abad ke-7 Masehi itu sudah diterapkan untuk hidup bersih dan sehat ya. Tokoh yang sangat terkenal itu dalam keperawatan pada abad itu yaitu Rufaidah. Oke, kita lanjut. Pada permulaan abad ke-16 itu terjadi pergeseran di mana
terjadinya saling berebut kekuasaan ya. Jadi pada zaman ini banyak terjadi perang, dan tempat-tempat ibadah yang dimana tadi dijadikannya untuk tempat pengobatan itu banyak ditutup. Karena kejadian ini maka akan menghasilkan perubahan-perubahan ya, adanya dampak positif maupun dampak negatif ya. Untuk dampak negatifnya yang pastinya untuk keperawatan itu tenaga perawat pastinya sudah banyak berkurang karena banyak yang berguguran. Terus untuk memenuhi kekurangan tadi pada zaman itu maka wanita tunasusila itu yang sudah bertobat tapinya akan dipekerjakan sebagai perawat. Jadi mereka menutupinya seperti itu. Terus untuk dampak positifnya pada masa ini dengan adanya perang salib itu, jadi banyak orang menolong korban perang itu kan banyak untuk dibutuhkan tenaga sukarela. Nah, di sini mereka bertugas, banyak yang mau, banyak yang bersukarela untuk menjadi perawat ya, untuk menjadi perawat. Di mana wanita-wanita yang mengikuti suami berperang dan tentara yang bertugas rangkap sebagai perawat. Jadi di sini mereka saling bantu-membantu seperti itu ya. Lanjut pada zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi kan sebelumnya itu zaman perang nih sebelumnya. Ini khusus untuk Perang Dunia Keduanya ya. Jadi pada masa sebelum Perang Dunia Kedua itu timbul prinsip rasa cinta sesama manusia di mana saling membantu sesama manusia yang membutuhkan. Jadi pada masa ada tokoh yang namanya Florence Nightingale ya. Jadi beliau ini menyadari betapa pentingnya suatu sekolah untuk mendidik para perawat karena beliau melihat mungkin harus menyamakan persepsi bagaimana cara merawat seperti itu ya. Karena beliau juga berpikir di sini berpandangan bahwa dalam mengemban perawatan tersebut perlu disiapkan pendidikan yang pastinya. Harapan beliau itu perawat itu mempunyai pendidikan dan ada keteraturan dari jam kerja perawat ya. Jadi dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat perawat. Jadi di sini kita bisa lihat sudah mulai lebih maju ya untuk keperawatannya. Sudah mulai memikirkan untuk pendidikan, terus lagi pembagian jam kerjanya bagaimana ya. Dalam masa selama Perang Dunia Kedua tadi dikarenakan terjadinya perang yang panjang ya. Jadi timbul tekanan-tekanan bagi dunia pengetahuan ya dalam menerapkan teknologi. Dan diharapkan atau perlu meningkatkan diri nih bagi seorang perawat untuk meningkatkan dirinya dalam tindakan misalnya dalam mengingat penyakit, terus lagi karena adanya beragam macam korban perang yang banyak kasus lah seperti itu misalnya karena ada yang terluka oleh benda tajam atau karena misalnya seperti apa. Jadi diharapkan di sini itu perawat itu sudah bisa meningkatkan dirinya dalam melakukan upaya tindakan apa yang sesuai dengan kliennya atau pasien yang didapatkannya ya seperti itu. Untuk masa pasca Perang Dunia Kedua ini masih berdampak bagi masyarakat ya, seperti adanya penderitaan yang panjang ya, karena pastinya ya sulit ya untuk membangun dengan cepat setelah perang ya. Terus juga tuntutan perawat untuk meningkatkan masyarakat sejahtera itu semakin pesat ya, karena perawat juga pastinya harus ikut berpartisipasi dalam membangun atau membangkitkan negara itu lagi setelah adanya perang ya. Setidaknya karena perang ini banyak korban-korban ya, jadi dituntut perawat agar bisa menyembuhkan korban-korban tersebut ya. Sebagai contoh ini di Amerika itu perkembangan perawat pada masa itu diawali dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ya, seperti itu. Pada tahun 1948 itu mulai diakuinya perawat sebagai suatu profesi ya. Sehingga pada saat itu pula perhatian dalam memberikan penghargaan pada perawat atas tanggung jawabnya dalam tugas. Jadi di sini sudah mulai diakui ya perawat itu ya. Lalu periode tahun 1950 itu mulai menunjukkan perkembangan khususnya penataan pada sistem pendidikan. Terbuktinya tuh kalau di negara Amerika sudah mulai adanya pendidikan setingkat master atau doktoral ya. Dan penerapan proses keperawatan juga sudah mulai dikembangkan dengan memberikan pengertian bahwa perawatan adalah suatu proses yang dimulai.
Oke, sekarang kita lanjut ke sejarah dan perkembangan perawatan di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia itu kita mulai daripada masa penjajahan Belanda, di mana perawat itu berasal dari penduduk pribumi dan disebut dengan Veldveger. Jadi atau bisa diartikan sebagai penjaga orang sakit ya. Pada masa ini sudah ada dibangun rumah sakit ya, bisa kita lihat misalnya pada tahun 1799 itu ada rumah sakit Binnen Hospital ya. Terus juga ada Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Dendels juga mendirikan rumah sakit di Jakarta. Tetapi karena ini banyak sudah rumah sakit ya, walaupun sudah banyak rumah sakit, itu tidak semerta-merta itu diikuti dengan perkembangan profesi keperawat. Karena tujuan mereka membangun rumah sakit itu bukan untuk perkembangan dari profesi keperawatan sendiri, melainkan hanya untuk kepentingan tentara Belanda. Pada masa penjajahan Inggris, itu Gubernur Jenderal Inggris ketika VOC berkuasa, Raffles itu mempunyai semboyan yang disebutnya kesehatan adalah milik manusia. Jadi beliau ini karena kesehatan milik manusia, ia melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki derajat kesehatan penduduk pribumi maupun yang lain. Oke, di sini kita tekankan pribumi dan yang lainnya. Jadi tanpa memandang kasta ya, seperti itu ya. Karena kesehatan itu milik semua manusia. Terus juga beliau melakukan pencacaran umum, terus melakukan perawat pada yang sakit jiwa, terus juga untuk memperhatikan kesehatan para tahanan juga ya, seperti itu. Jadi semua lapisan itu diperhatikan oleh beliau. Lanjut kita pada zaman penjajahan Jepang. Di sini justru mengalami kemunduran ya. Karena pada era ini itu dianggap sebagai zaman kegelapan ya. Tugas keperawatan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdidik. Terus pimpinan rumah sakit diambil alih oleh Jepang. Akhirnya terjadi kekurangan obat sehingga timbulnya wabah. Jadi di sini untuk keperawatan sendiri itu mengalami kemunduran dibandingkan dengan sebelumnya yang sudah memperhatikan kesehatan ya. Pada zaman kemerdekaan ini mulai adanya pembangunan kembali ya di bidang kesehatan. Rumah sakit dan balai pengobatan mulai dibangun kembali, terus adanya pendidikan keperawatan profesional. Ini dibangun adanya sekolah keperawatan berarti ya di sini dimaksud. Jadi pada awal 1952 itu didirikan sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Nih, jadi di sini perawatnya sudah setingkat SMP pada 1952 ya. Lanjut pada 1962 itu mulai profesional, jadi adanya akper ya, milik pemerintahan akpernya. Lanjut juga ada S1-nya tahun 1985. Jadi bisa kita simpulkan pada zaman kemerdekaan inilah titik awal kita mulai berkembangnya kembali ilmu keperawatan di Indonesia ya, karena sudah mulai adanya sekolah-sekolah di mana bisa menciptakan perawat yang profesional ya. Mungkin ini saja penjelasan singkat saya tentang sejarah keperawatan. Semoga bisa berguna bagi kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like video saya ya. Bye-bye.